Wajah Wen Qiang dipenuhi amarah. Pada saat pertahanan hancur, pertahanannya masih memberi Wen Qiang kesempatan untuk melarikan diri, tubuhnya mundur dengan cepat dan dengan ekspresi mematikan di wajahnya, dia memandang Ning Yao, yang juga sedang membunuh saat ini. Yang terakhir memandang Wen Qiang yang sudah bangun tidak ada rasa takut di mata, hanya karena kamu pecundang masih ingin memperbudakku. Ning Yao mendengus dingin. Mata sangat dingin melihat Wen Qiang, dia mengangkat jarinya sosok Wen Qiang tiba-tiba bergetar lalu seteguk darah muncrat, yang tidak dia ketahui adalah, Ning Yao itu sudah diperhitungkan sampai saat ini, pedang terbang beracun melayang di belakangnya, dan saat Wen Qiang marah selain itu, pedang itu sangat beracun tidak ada cara untuk mencegahnya, semua aspek reaksi sangat dipengaruhi oleh racun pedang ini. Wen Qiang benar-benar tidak bisa menolak, Ning Yao. Kamu sedang mencari kematian, jika aku mati, kamu juga akan mati, mengapa kita harus kehilangan kedua belah pihak? Apa yang bisa kamu minta? Bagaimana kalau aku berjanji padamu saya tidak ingin mati? Wajah Wen Qiang sangat jelek. Ketakutan akan kematian telah menyelimuti dirinya saat ini. Matanya merah dan dia tampak seperti hendak menangis. Betapa dia tidak takut mati seberapa sulitkah berlatih sampai sekarang. Untuk dapat menerobos keabadian Kaisar, harus mengandalkan darah para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai titik ini. Melihat diriku menjadi lebih kuat namun dia jatuh ke tangan orang gila ini, karena kekuatannya Ning Yao, hampir mustahil untuk memberontak. Pembunuhnya sendiri juga akan binasa, tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan hidupnya. Wen Qiang tidak dapat memahaminya, apapun yang terjadi mengapa Ning Yao tiba-tiba memberontak. Padahal dia yang utama, setidaknya saya tidak menyinggung Ning Yao dalam perjalanan. Namun saat ini, dia tiba-tiba mengambil tindakan untuk membunuhnya. Wen Qiang memuntahkan seteguk darah hijau bahkan darahnya muncrat semuanya tampaknya sangat korosif. Dia sendiri diracun keracunannya kini lebih dalam, sosok Wen Qiang menjadi sangat mengejutkan suhu tubuh meningkat dengan cepat, tapi Wen Qiang merasa seluruh tubuhnya dingin, ini seperti jatuh ke dalam gua es berusia 1000 tahun, tolong aku Ning Yao aku berjanji padamu segalanya setelah perjalanan ini. Saya akan menemukan cara untuk menghilangkan tanda budak untuk Anda, mengapa repot-repot jika kamu mati dan aku mati? Wen Qiang menggelengkan kepalanya, sudah mulai turun vitalitas dalam dirinya dengan cepat hilang, sosok Ning Yao bergerak menyapu di depan Wen Qiang, jangkau dan jelajahi, dia baru saja meraih leher Wen Qiang. Kalian orang-orang pengkhianat pergilah ke neraka dan katakan itu Ning Yao mendengus dingin. Dia bertekad untuk membunuh 5 jari terjepit dengan kuat kemudian dia mendengar suara klik dari leher Wen Qiang. Wen Qiang juga berada di saat-saat terakhir mengaktifkan tanda budak di leher Ning Yao, ingin membunuh Ning Yao. Ning Yao kesakitan dan segera merasakan panas yang membakar dari lehernya. Itu membuat nafas di tubuhnya menjadi mania kekuatan segel budak berada di luar imajinasi Ning Yao, menyebar dengan sangat cepat, aura manik terpancar dari Ning Yao sepertinya itu akan meledak, setelah beberapa tarikan napas Ning Yao, yang kesakitan, menamparkan bekas budak di lehernya. Segera tidak berani mengabaikan, pedang terbang di tangan, angkat tangan Anda dan geser potong saja kepala Wen Qiang. Pedangnya tidak berhenti lanjutkan memotong tubuh Wen Qiang menjadi beberapa bagian, tapi ini tidak cukup untuk membunuh seorang kaisar abadi. Ning Yao mengetahui hal ini dengan sangat baik tubuhnya harus dihancurkan sepenuhnya untuk dibasmi, lalu Ning Yao mengangkat tangannya dan melambai sebotol racun hitam ditaburkan di tubuh Wen Qiang yang rusak. Racun hitam muncul dalam asap hitam. Racunnya sangat kuat Anda dapat melihat bahwa daging dan darahnya seolah-olah tersulut api hitam dengan cepat merusak daging dan darah Wen Qiang, jiwa Wen Qiang segera tercabut dari daging dan darahnya dan menjerit nyaring,
bahkan kini ia masih mempunyai keinginan kuat untuk bertahan hidup namun saat ini, beberapa budak dewa lainnya tidak berani mendekat. Karena mereka tidak lebih teracuni daripada Wen Qiangqian tidak mampu menolak sama sekali. Saat Wen Qiang benar-benar dibunuh oleh Ning Yaoruo, semuanya tampak berwajah pucat bagaimanapun, Wen Qiang meninggal. Semua tanda budak mereka akan diaktifkan mereka tidak jauh dari Istana Cendian jika meledak. Cukup untuk meledakkan Istana Chen hingga sia-sia, pada saat yang sama di Istana Chen Tuan Istana Chen berbaring di dalamnya. Darah di wajah perlahan kembali kelopak mata bergerak sedikit, sepertinya itu akan terbuka kapan saja. Kegelisahan Ning Yao menjadi semakin intens. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menekan kehancuran dirinya, tapi Ning Yao menyadari bahwa hal itu memang mustahil untuk ditekan. Buka saja mulutmu sebelum meledakkan dirimu. Tiba-tiba kekuatan isap yang kuat muncul dan menelan jiwa Wen Qiang. Membuat aura Ning Yao semakin ganas. Tidak tahu kenapa perasaan ini membuat Ning Yao merasa sangat bersemangat. Di mata ketakutan masing-masing Ning Yao tertawa gila dan tidak biasa, kalian semua harus mati. Sebelum penghancuran diri, hal itu tampaknya memberinya kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buat dia gila secara emosional. Saat ini ada suara gemuruh di Istana Chen, bajingan mana yang berani membuat keributan di Istana Chen-ku? Sesosok keluar dari Istana Chen. Sosok ini adalah penguasa Istana Chen yang terakhir, tampak bangga berdirilah dengan tangan di belakang punggung ledakan, beberapa budak dewa selain Ning Yao. Ning Yao adalah orang pertama yang tidak bisa bertahan tiba-tiba meledak. Kekuatan penghancuran diri yang abadi sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi, beberapa makhluk abadi disertakan mereka meledakkan diri mereka satu demi satu. Ning Yao perlahan membuka tangannya selama penghancuran diri ini, sosoknya tenggelam dalam badai energi ini dalam sekejap, semuanya termasuk Istana Chen juga tersapu, kegilaan. Adapun penguasa Istana Chen bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dia baru saja dibangkitkan bahkan tidak punya waktu untuk marah, tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali meninggal dengan mengenaskan, meninggal tanpa bisa dijelaskan mungkin dia tidak pernah memikirkannya di kemudian hari, dunia yang dulunya perkasa menjadi hancur, tapi sangat rentan mungkin mereka tidak akan memikirkannya akan ada begitu banyak orang berkuasa yang mengunjungi dunia besar bagaimanapun. Penting untuk mengumpulkan begitu banyak orang kuat yang abadi, hampir tidak mungkin ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini melanda tempat ini dengan gila-gilaan. Pada saat ledakan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan cepat kemudian semuanya terhempas oleh ledakan tersebut. Awalnya pegunungan terus-menerus penuh dengan segala jenis racun, ular, dan kalajengking semuanya berubah menjadi abu, saat ini tentu segala sesuatu di Istana Chen menjadi reruntuhan. Dampak ledakannya bahkan sampai ke gunung tempat Xiaoyan berada, meski gunung itu tidak hancur, tapi seperti gempa bumi yang kuat tanah longsor, Xiaoyan segera menyebarkan kekuatannya menstabilkan gunung karena sekarang adalah saat kritis, baginya untuk menyempurnakan ramuan tersebut, momen ini bahkan membuatnya sedikit teralihkan, saya jadi bertanya-tanya apa yang menyebabkan gempa bumi dahsyat itu. Dan Zhonggu dan lainnya di luar puncak gunung tersapu angin kencang. Long Biao dan Jin Dongming keduanya mengerutkan kening. Kekuatan manik yang luar biasa. Aku khawatir itu disebabkan oleh penghancuran diri orang kuat abadi. Yongdong melihat ke atas dan melihat ke arah datangnya dampak. Berkata perlahan, penghancuran diri yang abadi. Yah, dan seharusnya ada lebih dari satu. Yongdong mengangguk dan berkata dengan wajar.